Silakan Mbak Adista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia. Selamat datang semuanya. Pada hari ini kita akan melakukan sharing session dengan Kak Galuh dan Bang Aryo. Kak Galuh dan Bang Aryo senior kita di imigrasi yang kalau Kak Galuh sekarang lagi menjalani studi di UK, kalau Bang Aryo pernah menjalani beasiswa dari Fulbright ke US. Nah, jadi ini sesinya kita akan sedikit slide-slide menunjukkan sesuatu. Nanti kemudian akan ada free Q&A. Jadi santai aja. Kalau mau tanya silahkan acungkan tangan di Zoom. Nanti bisa langsung diarahkan. Gitu. Jadi santai aja. Perkenalkan saya Dista. Ini Kak Galuh, silakan Kak memperkenalkan diri. Baik, selamat sore teman-teman. Nama saya Gusti Galuh Ratnasari, terakhir penempatan yaitu di Kanim Ngurah Rai, dan sekarang sedang menempuh studi postgraduate di UK, di jurusan Global Security and Borders. Kita langsung aja ya, kita mulai sharingnya gitu. Jadi, tapi sebelum... Santai aja ya Kak ini ya? Santai aja. Ya, santai aja. Jadi itu sebelum memasuki pembahasan utama ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu, yaitu webinar Scholarship Hunter kita ini akan berjalan selama 4 atau 5 seri dengan tema yang spesifik. Nah, jadi nanti apabila ada pertanyaan rekan-rekan yang terlalu spesifik dan itu masuk ke dalam tema kita berikutnya, nanti kita pending dulu ya. Jadi kita pending yang kita bahas di sesi yang berikutnya gitu. Biar fokusnya tetap sesuai. Yang kedua, ini memang webinar ini kita rancang bagi pemula yang baru pertama kali ingin mendapatkan beasiswa baik di dalam atau di luar negeri. Jadi apabila ada rekan-rekan yang sudah lebih dulu menjalani proses, misalkan kayak sudah proses, bahkan ada yang sampai mendaftar misalkan, itu mungkin akan lebih relate ke series kita yang berikutnya. Cuman tidak ada masalah, karena siapa tahu tetap ada pelajaran yang bisa diambil. Yang ketiga, session pertama ini ditujukan untuk membantu menguraikan proses dan memberikan gambaran yang lebih sistematis gitu ya, dalam merencanakan pencapaian cita-cita teman-teman. Dan sedangkan secara keseluruhan webinar series ini coba kita rancang itu dalam kerangka berpikir yang lebih strategik sama visionary gitu. Ya semoga dengan adanya partisipasi teman-teman dan support tujuan itu bisa kita capai bersama-sama. Oke, saya akan masuk ke ini ya. Serinya ya. Mau memperkenalkan diri dulu nggak Kak ini Bang Aryo-nya? Terus gimana yuk? Boleh deh. Oke. Diperkenalkan, nama saya Aryo Bagus Permono. Saat ini penempatan di kantor imigrasi TPI Soekarno-Hatta. Udah gitu ya. Itu aja. Ya udah mulai Kak Galuh. Oke. Baik. Oke. Pertama-tama ya, sebelum kita masuk ke yang lebih spesifik gitu, saya ingin berbicara sesuatu yang agak prinsipil sebenarnya, yaitu mengenai motivasi rekan-rekan untuk mendapatkan beasiswa ataupun sekolah ke luar negeri. Mengapa bagi saya ini prinsipil? Karena motivasi ini merupakan, bagi saya itu foundation-nya, dasarnya. Kita akan membangun semua hal itu dari motivasi kita. Jadi penting sekali untuk mengenali dan memahami motivasi kita ini secara jernih. Gitu. Kelangsungan proses pencarian beasiswa ini juga akan sangat terpengaruh dengan motivasi. Apabila kalian menyandarkannya pada hal yang agak dangkal gitu ya, let's say, misalkan karena pelarian, putus cinta, ataupun ingin membuat orang terkesan atau apalah gitu, itu nanti akan sangat mudah patah di tengah jalan gitu. Karena kadang pencarian beasiswa itu bisa cukup menantang, tidak semua orang first attempt gitu bisa langsung mendapatkan apa yang diinginkan gitu. Nah, kita
tugas kita itu adalah mempersiapkan diri sebenarnya. Jadi apapun halangan ke depannya, kita sudah punya perencanaan yang cukup matang dan kita punya fondasi yang cukup kuat gitu untuk melaluinya. Nah, motivasi ini juga tidak main-main, teman-teman. Saya nggak tahu apakah ini sudah banyak dimention orang ketika berbicara tentang beasiswa, tapi saya pernah dengar beberapa, bahwa sebenarnya yang dicari oleh pemberi beasiswa itu adalah motivasi. Motivasi kalian itu akan dicari sama mereka, walaupun kadang tidak terlalu eksplisit ditanyakan gitu ya. Cuman itu akan terlihat di esai-esai yang kalian tulis, di pertanyaan-pertanyaan wawancara, gitu. Kenapa motivasi bagi mereka penting? Karena beasiswa ini adalah investasi. Mereka tidak hanya mencari orang yang sanggup menyelesaikan pendidikan di luar negeri gitu, tapi juga mencari orang yang sesuai dengan spesifikasi yang mereka cari. Misalkan tujuan beasiswanya itu untuk mencetak anak bangsa yang bermanfaat gitu ya, berguna, berkontribusi bagi negara, ya mereka akan mencari itu gitu loh dari kalian. Karena tadi ya balik lagi ini soal investasi tadi ya. Oke. Nah, kenapa ini penting juga untuk memikirkan motivasi ini di awal, berkontemplasi gitu ya, mencari tahu ke dalam diri kita apa motivasi kita. Karena biasanya visi dan misi yang bagus itu berangkat memang dari motivasi yang baik-baik juga gitu. Dan itu hal yang tidak bisa kita tutup-tutupi. Karena itu akan terlihat gitu, dari action rekan-rekan itu akan terlihat nanti. Jadi sebelum memulai segala sesuatu, teman-teman pastikan dulu motivasinya itu apa dan lebih banyak menggali ke dalam gitu. Jadi sediakan waktulah untuk kontemplasi. Oke, next. Sekarang saya masuk ke tahapan ya. Jadi begini, saya tuh mencoba mensistematisir sebenarnya perencanaan itu menjadi 5 tahapan. Jadi berdasarkan pengalaman saya yang tanpa mentor gitu ya, itu kacau balau. Saya benar-benar learning by doing, semuanya itu gelap. Dan kata tuh saya emang kebentur-bentur lah. Nah kemudian setelah saya berhasil melaluinya, saya jadi paham rutenya ini sebenarnya cukup bisa disistematisir dengan baik gitu, dan bisa path-nya itu bisa dibuka gitu, diterangi gitu kan. Nah saya coba membaginya ini menjadi 4 stage gitu ya. Stage pertama itu mengenai pemilihan disiplin ilmu, bidang ataupun area of expertise yang pengen rekan-rekan dalami gitu. Jadi ini sama nih, ini kelanjutan dari motivasi tadi. Teman-teman harus menanyakan ke diri sendiri, saya itu sebenarnya pengen dikenal dunia sebagai ahli apa gitu. Saya itu pengen fasih berbicara itu tentang apa gitu. Saya pengen dicari orang itu karena pengetahuan apa gitu. Itu harus teman-teman tentukan juga. Nah, ini memang proses yang sangat awal, tapi penting sekali bagi saya. Saya punya 2 clue, 2 saran sebenarnya, 2 suggestions gitu ya. Bagaimana memilih bidang gitu. Menurut saya, pemilihan bidang itu pertama harus didasarkan pada minat. Jadi pastikan teman-teman berminat dengan bidangnya. Kenapa? Karena ketika teman-teman berminat dengan bidang tersebut, maka akan ada selalu rasa excitement gitu loh dalam mempelajarinya. Tidak akan ada kejenuhan, tidak akan ada, dan itu jadinya tantangan yang positif akhirnya semua yang dihadapi gitu ya. Dan itu juga biasanya berkorelasi dengan curiosity kita gitu loh. Jadi kita rasa pengen tahunya tuh terus ada gitu, terjaga. Nah, bagi saya rasa keingintahuan yang tidak berakhir itu akan mengarahkan kita pada keahlian gitu. So endless curiosity leads to expertism gitu, specialism gitu. Karena kita benar-benar terus-terusan mendalami apa yang kita minati tersebut, maka akhirnya konsekuensinya kita akan menjadi ahli di bidang tersebut. Baik, itu step pertama, yaitu pemilihan bidang ya. Ini baru pemilihan bidang yang diminati. Nah,
Step kedua, ini lebih spesifik lagi, yaitu teman-teman sudah mulai berpikir untuk saya mau belajar di mana agar saya menjadi ahli yang saya cita-citakan tersebut gitu loh. Orang di masa depan yang saya bayangkan, saya seperti apa itu saya harus studi di mana gitu. Saya harus belajar di mana gitu loh. Siapa yang akan membantu saya untuk mencapai posisi itu gitu ya, orang itu gitu. Nah, di sini teman-teman bebas untuk browsing, surfing di internet gitu ya, untuk mencari jurusan-jurusan yang ada di dunia ini yang menurut teman-teman itu klik gitu loh, sesuai gitu sama bidang yang diinginkan tadi. Dan bidangnya mungkin bahkan tidak umum lagi, tapi bisa sangat spesifik. Karena ciri, ini setahu saya ya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Aryo, ciri jurusan di luar negeri itu adalah multidisipliner. Dan ini menguntungkan gitu. Ini tuh nilai tambahan. Jadi teman-teman bisa sangat spesifik gitu. Pulang ke Indonesia itu membawa sebuah expertise yang cukup spesifik gitu ya. Nah, di sini menyenangkan, kalau seingat saya gitu ya, dalam pengalaman saya, ini bagian yang sangat menyenangkan. Paling menyenangkan tuh ini. Kenapa? Karena mungkin ada ratusan universitas mungkin yang saya visit, mungkin ya, untuk mencari jurusan yang relate gitu loh, sama apa yang saya inginkan gitu ya. Cuma nanti, pada akhirnya, teman-teman tentukan tidak usah terlalu banyak. Mungkin sekitar 10 jurusan saja, di narrow it down gitu ya, dipersempit menjadi 10. Bagaimana teman-teman mempersempitnya? Itu dengan cara, pertama, kalian buka course overview-nya yang menjelaskan gitu loh. Ini course tentang apa, dan apabila ada yang menyediakan modulnya, jadi sudah ketahuan nih, semester 1 belajar apa, semester 2 belajar apa, kadang sudah ada yang menyediakan itu teman-teman cari tahu gitu. Nah, pokoknya kalian gali from A to Z ya mengenai jurusan-jurusan ini sampai kalian menemukan ada beberapa yang kalian merasa kalian akan tahu sendiri bahwa this is it gitu loh. Ini nih salah satunya gitu kan. Sampai ada 10 jurusan misalkan atau 5 terserah teman-teman, tergantung gitu ya. Itu teman-teman sudah melalui stage 2 menurut saya. Sudah menemukan jurusan dan kalian tahu juga universitasnya apa, dan kalian juga tahu negaranya di mana. Itu sudah ada di tangan kalian. Nah, setelah itu kalian bisa lanjut ke stage 3. Oke, stage 3 itu kemudian kita sudah masuk ke scholarship-nya. Nah, jadi setelah teman-teman punya, di keranjang kalian itu ada 5 jurusan ya dari 5 universitas ya, dan di 5 negara. Kalian harus mencari beasiswa yang bisa mengantarkan kalian ke sana. Oke. Nah, saya lupa menyampaikan, di stage 2 tadi, tolong di-ranking dulu ya, dari yang most desirable sampai yang less desirable gitu loh. Jadi yang saya satu tuh pengen ini, kesinilah gitu. Terus nanti di-list ke bawah, sampai ke yang kurang diinginkan gitu loh. Itu kalian udah punya gitu loh, listnya, list rankingnya itu udah punya. Nah, masuk stage 3 ini, kalian cari tahu, beasiswa apa saja yang bisa mengantarkan kalian ke jurusan-jurusan tersebut. Gitu ya. Misalkan jurusan yang pertama kalian pilih, itu ada 2 beasiswa yang bisa mengantarkan, LPDP dan chevening misalkan. LPDP dari pemerintah kita, chevening misalkan dari pemerintah dari negara asal universitas tersebut. Nah, data ini kalian cari gitu loh. Mungkin ada juga nanti jurusan yang tidak ada yang bisa ngasih kalian, mengantarkan kalian ke sana. Bisa jadi dari universitas yang tidak kalian temukan ada beasiswa, dari negara kita tidak tersedia, dari negara asal universitas tersebut juga tidak menyediakan untuk kita, sehingga tidak ada yang bisa membantu kita ke sana gitu. Nah, setelah kalian mendapatkan data mengenai beasiswa mana saja yang bisa mengantarkan, itu kalian ranking ulang, tapi menggunakan ukuran yang berbeda. Ukurannya adalah dari yang paling memungkinkan gitu ya, sampai yang kurang memungkinkan gitu ya. Most possible sama less possible gitu ya. Jadi
Dan itu akan berubah kemungkinan, karena bisa jadi yang awalnya di ranking 2 itu akan mundur ke ranking 5 gitu kan ya, karena persoalan tidak ada beasiswa yang bisa mengantarkan ke sana. Oke, setelah kalian mendapatkan list terbaru ini, berdasarkan ranking yang terbaru ini, kalian sudah siap ke stage selanjutnya, yaitu stage membuat program buat diri kalian sendiri gitu loh. Nah, program yang pertama itu adalah kalian harus bikin requirement checklist gitu ya. Requirement checklist itu caranya gimana? Jadi semua universitas tadi, 5 universitas tadi, plus let's say ada 3 beasiswa yang bisa mengantarkan kalian ke 5 universitas tadi, itu kalian buka semua persyaratannya. Kalian buka semua persyaratannya dan kalian list semuanya. Jangan ada yang ketinggalan satupun. Meskipun nanti ketika sudah di list, contohnya seperti ini ya, yang saya bikin di sini. Ini cuman example aja. Ada IELTS. IELTS ini salah satu requirement yang diminta oleh semuanya. Baik itu semua universitas, 5 universitas tersebut akan minta. Terus kemudian juga seluruh beasiswa akan minta juga. Dan bahkan dari pengalaman saya itu Home Office UK, pas saya pengajuan visa, itu juga minta IELTS. Jadi syaratnya akan beririsan, sebagian besar akan beririsan. Cuman akan ada juga syarat-syarat yang sangat spesifik. Misalkan gini, kalau mungkin Mas Arya bisa bantu nanti ya, kayak di US itu perlu tes GRE misalkan, atau GMAT yang tidak dikenal di UK, setahu saya. Terus juga mungkin kayak universitas yang top 3 gitu ya, di UK kayak Oxford, Cambridge, dan juga St. Andrew kalau nggak salah, itu mereka biasanya minta essay writing kita gitu, sampel essay writing kita diminta sama mereka. Itu nggak umum, karena di universitas saya sendiri dan universitas lain yang pernah saya apply itu nggak minta. Jadi akan ada fenomena kayak begini gitu. Yang penting itu jangan ketinggalan aja, di list semua. Dan terserah nanti setelah itu mau tekan-tekan taruh misalkan kayak keterangannya ada note, deadline, submission date, itu terserah. Tapi kemudian bagaimana teman-teman sudah tahu apa yang harus dipenuhi, itu sangat penting. Nah, yang kedua itu mungkin ada yang memerlukan, mungkin tidak. Saya juga tidak tahu. Karena masing-masing pribadi itu programnya akan sangat unik gitu ya, mengikuti kondisinya, kondisi objektifnya masing-masing gitu. Misalnya gini, foundation program. Foundation program itu artinya ketika kita sadar bahwa kita masih memiliki kekurangan-kekurangan gitu ya, yang harus dipenuhi. Misalkan IELTS kita skornya belum mencapai target. Target kita 7 misalkan. Overall dengan readingnya rata-rata 6,5. Misalkan ya itu target. Atau mau 8 juga nggak apa-apa. Nah, setengah paling tinggi. Itu bisa dibikin target-targetnya. Bulan ini apa, bulan kedua apa, bulan 3 apa gitu. Atau misalkan teman-teman lemah di academic writing, wah saya yang lain jago nih, academic writing-nya doang yang kurang, oke, berarti fokusnya di academic writing. Bikinlah program untuk academic writing. Atau misalkan yang pindah disiplin ilmu, yang nggak linear, yang awalnya hukum, kayak saya kemarin saya hukum, kemudian saya sekarang pindah ke international studies ya, itu saya sempat kayak bikin program foundation buat saya sendiri gitu, yang ya saya benar-benar hit the books-nya IR gitu loh, selama berbulan-bulan ya. Nah itu tergantung kebutuhan masing-masing saja. Dan terakhir, penting itu cost estimation. Jadi tuh walaupun nanti pada akhirnya scholarship ini akan memberikan kalian biaya gratis untuk sekolah ke luar negeri atau dalam negeri gitu ya, tetap kalian akan memerlukan modal untuk mengejar ini, memerlukan modal. Misalkan nih ada tiket yang perlu tes itu kan perlu tiket di luar kota misalnya, atau beda kota, atau tes IELTS, atau bayar IELTS-nya. Kayak saya kemarin itu saya harus travel ke Jakarta untuk tes LPDP-nya, sehingga saya perlu tiket. Terus kemudian untuk tes IELTS-nya untungnya ada di IELTS Bali ya. Jadi saya cuma tinggal bayar biaya tesnya, nggak perlu pakai tiket gitu. Terus mungkin biaya kesehatan ini juga lumayan. Terus ya apa saja sih yang kira-kira akan mengeluarkan biaya, itu mending disiapkan.
Sehingga perlu juga teman-teman menabung menurut saya di sini. Jadi ketika itu diperlukan, teman-teman sudah punya biaya yang siap untuk digelontorkan seperti itu. Oke. Oh ya, tambahan lagi aja. Nah, program ini sebenarnya akan mengikat rekan-rekan pastinya sangat berbeda-beda. Mungkin ada yang terikat hanya 3 bulan, ada yang setahun. Saya dulu setahun terikat dengan program ini. Ada juga mungkin yang bertahun-tahun. Jadi ya ini cuman formula saja ya, yang siapa tahu bisa digunakan satu dari banyak cara gitu untuk mensistematisir rencana teman-teman. Ya, sementara itu dulu dari saya. Silakan, Dista. Oke. Panjang ya, Kak ya. Slow juga. Oke, langsung aja ke Bang Aryo. Bang Aryo tahun berapa? Terus dulu di mana? Diceritakan secara detail. Terus sama hasil yang didapat ketika balik ke Indonesia. Terima kasih buat kesempatannya. Saya cuma ingin sedikit menambahkan yang disampaikan Kak Galuh ini udah meliputi keseluruhan proses untuk beasiswa. Dan saya terima kasih Kak Galuh, soalnya coba dulu saya punya pedoman kayak gini, mungkin jauh lebih mudah buat saya untuk berproses mendapatkan beasiswa ya. Jadi mengenai motivasi itu benar sekali, itu nomor satu. Tapi ada tapinya ini Kak. Dulu salah satu motivasi saya adalah karena saya dulu jenuh kerja. Nah itu juga bisa jadi motivasi. Jadi waktu itu saya udah di titik paling jenuh bekerja, saya kepingin kembali kuliah. Nah akhirnya ya itu saya coba meraba-raba, nggak ada sama shoot in the dark pokoknya. Tapi di situ muncul motivasi, saya nggak boleh setengah-setengah nih di sini. Saya udah memutuskan untuk resign, saya harus total untuk dapetin beasiswa ini. Nah selebihnya apa yang seperti yang disampaikan Kak Galuh itu ini itu langkah-langkahnya udah paling benar lah. Ini udah langkah-langkah yang bisa diikuti oleh teman-teman untuk nantinya kalau memang termotivasi untuk mendapatkan beasiswa. Oh ya, kalau saya sendiri, saya alumni Fulbright angkatan 2010-2012. Jadi saya lulus dari Ohio State University untuk jurusan Business Administration. Sama seperti Kak Galuh juga, saya juga tidak linear, karena dulu S1 saya jurusan sastra Inggris, sedangkan di S2 saya ngambil Business Administration. Jadi kurang lebihnya sih seperti itu. Terus apa lagi tadi yang terkait yang disampaikan Kak Galuh mengenai cost estimation dan lain-lain itu juga perlu dicermati, karena nantinya begini. Kita ketika memperoleh beasiswa itu nanti sudah ada ditentukan. Jadi mulai stipend kita, stipend itu uang saku, itu tidak meliputi biaya kuliah kita, itu nanti terpisah. Tapi nanti sudah disediakan juga untuk housing dan lain-lain. Nah, yang kalau dari pengalaman saya, kebetulan di Fulbright itu terdiri dari beberapa konsorsium, dan mereka sangat baik sekali karena mereka menyediakan namanya project coordinator. Itu tujuannya agar kita tidak melenceng dari apa yang udah kita rencanakan. Jadi misalkan saya business administration, itu ada beberapa SKS. Jadi sistemnya dulu namanya Blackboard. Blackboard itu seperti sistem SKS di sini. Jadi sudah ditentukan untuk dulu kebetulan saya masih di Ohio, masih menganut sistem catur wulan. Jadi bukan semester. Di dalam satu cawu itu harus ada beberapa program yang diambil. Ini penting karena ada kejadian teman saya, dia kurang koordinasi dengan project koordinatornya. Dia merasa mengambil mata kuliah yang menurut dia butuhkan. Tapi ternyata mata kuliah ini tidak di-cover sama beasiswa. Akibatnya dia sampai waktu itu memiliki ibaratnya hutang yang harus dibayarkan itu sampai 75 juta. Nah
Nah, itu yang harus hati-hati. Memang akhirnya bisa dikondisikan, disolusikan. Makanya nah, itu cost estimation itu harus benar-benar harus apa ya namanya, diperhitungkan benar. Dan satu lagi, bukan bermaksud mengecilkan hati rekan-rekan. Untuk lembaga-lembaga ini, kalau LPDP saya kurang tahu, kalau Fulbright, Chevening, dan lain-lain, itu memang yang dituju adalah untuk program S2 dan S3. Jadi untuk S1, untuk saat ini masih belum ada di program-program tersebut atau di penyedia beasiswa tersebut. Tapi buat rekan-rekan yang tertarik untuk misalkan ingin lanjut S1, di sana di Amerika bisa mengambil partial scholarship yang langsung diberikan oleh universitas-universitasnya, dan itu biasanya memang tidak sebesar yang diberikan oleh institusi penyedia beasiswa, tapi keuntungannya adalah rekan-rekan bisa mengambil lebih dari satu scholarship. Jadi nanti misalkan dari kampusnya itu khusus untuk kuliahnya, nanti bisa ambil scholarship yang lain, itu untuk menutup biaya hidup rekan-rekan selama di sana. Mungkin untuk sementara itu dulu, Kak. Ada yang lain mungkin? Nambahin aja ya mengenai tipe-tipe scholarship-nya. Jadi secara umum memang sudah disampaikan oleh Aryo bahwa beasiswanya itu ada yang partial sebagian gitu ya. Jadi misalkan teman-teman kuliah gitu ya ke sebuah negara, itu yang akan cover tuition fee-nya dari misalkan kayak CSR perusahaan gitu ya, ada beasiswanya gitu ya. Tapi nanti untuk biaya hidupnya, living allowance-nya itu dari beasiswa yang lain. Itu bisa. Itu skema itu ada. Saya juga pernah lihat gitu. Cuman memang agak ribet gitu loh. Jadi itu bagian yang harus dipertimbangkan sih. Tapi nggak ada masalah. Maksudnya kayak nanti di prosesnya akan ketemu kok mana yang bisa, di mana yang enggak. Kenapa saya tidak menganjurkan untuk teman-teman mengunci pilihan itu di satu jurusan gitu ya? Karena ya saya percaya bahwa ada rezeki juga gitu loh. Belum tentu itu yang terbaik gitu ya. Nomor satu yang kita pengen tuh bisa jadi yang nomor 2. Jadi kadang tetap harus dibuka opsi tersebut. Itu kalau menurut saya gitu. Tapi terserah, ada juga kok yang sangat determined gitu ya, yang harus ke sana, yang nggak apa-apa juga. Bisa jadi juga. Itu banyak juga saya lihat yang memang dapat apa yang dia inginkan. Dan sebenarnya saya juga sih, walaupun saya buka 5 jurusan dulu, tapi yang saya inginkan ya memang yang saya dapatkan gitu loh. Tapi ada juga yang enggak gitu. Dan ketika menjalani, ternyata dia merasa cocok juga dan bagus gitu loh. Jadi ya, itu di luar dari kekuasaan kita ya di situ ya. Oke, terus ini Kak, aku mau nanya dulu nih. Jadi korelasi apa antara pegawai, kita kan ASN nih, PNS nih, pegawai yang sudah mendapatkan beasiswa, mau itu keluar atau itu kampus di dalam, dengan karir kita di pemerintahan? Oke. Jaminan bahwa tingkat pendidikan kita yang semakin tinggi dengan karir yang akan semakin mentereng juga itu nggak ada. Itu teman-teman harus buang jauh-jauh lah itu. Buang jauh-jauh bahwa tidak ada jaminan. Bukannya tidak mungkin ya, tapi tidak jaminan yang saya bilang. Sehingga lebih baik itu didasarkan pada memang passion pribadi, keinginan gitu loh. Misalkan begini, bukankah lebih enak kita itu bekerja ketika kita kompeten? Itu satu hal. Paling tidak kalau sekolah luar negeri ya bahasa asingnya ada yang kita kuasai kan, ke negara manapun itu. Nah paling tidak kita punya skill gitu, kita belanja skill lah. Dan bagi saya seperti itu tuh udah cukup sebenarnya. Artinya ketika saya semakin kompeten, saya semakin nyaman bekerja gitu loh. Bayangkan saja kalau kita ketemu orang asing, kita nggak ngerti dia ngomong apa. Itu pasti ada perasaan yang kurang nyaman kan di kita untuk bekerja gitu loh. Tapi ketika kita benar-benar when we are really good on what we're doing gitu ya, itu bagi saya itu sebuah kepuasan gitu. Pekerjaan tuh jadi lebih kualitasnya jadi lebih baik lah dibandingkan sebelumnya gitu. Karena banyak hal sekarang yang sudah kita kuasai dibandingkan hari kemarin. Itu dari saya sih. Oke, terus ini sebelum kita buka sesi untuk umum, aku mau nanya lagi Kak, untuk
persiapan mental dan perbedaan pola berpikir dalam belajar dan berkehidupan di luar itu gimana? Oke. Sebenarnya sih ini akan mau Apa di saya kupas sesi tuntas sesi di sesi selanjutnya? terakhir. Sesi terakhir kita akan kupas tuntas soal, jadi kita akan kasih gambaran bagaimana teman-teman tuh shifting your mindset gitu ya, dari pegawai menjadi student gitu. Saya akan pandu sih sebenarnya di sana. Cuman mungkin sekarang bisa saya sampaikan bahwa sangat berbeda. Dan itu yang kita sebut dengan adaptasi. Mungkin kalau Aryo, nah ya kan kalau Aryo kan posisinya saat itu bekerja juga ya Yo ya? Iya. Terus kemudian jadi student ya. Nah, tapi bukan PNS dulu ya Yo ya? Belum masuk Nah PNS. ini juga menurut saya materi pembahasannya sangat bagus gitu. Karena dari pengalaman saya hanya yang dari ASN, pegawai pemerintah, ke student gitu ya. Dan ini bisa kita sharingkan lebih detail gitu. Jadi bagaimana membantu teman-teman tuh menavigasi kehidupan baru. Ya, berarti kita keep untuk sesi ke-5 ya, Kak? Iya. Oke. Berarti ini bisa kita buka untuk sesi Q&A. Bagi yang mau bertanya, silakan. Dari ya Randy. Udah di-unmute. Kecil suaranya. Gedein lagi suaranya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Sore. Perkenalkan saya Randy dari Kanim. Ren, suaranya bisa dikencengin nggak? Oh ya, bentar. Volumenya, ya. Halo, kedengeran nggak, Kak? Ya, udah jelas. Ya. Oke. Udah. Ya, namaku Randy dari Kanim Suta, sama kayak Bang Aryo. Izin nanya ya, untuk siapa aja yang jawab. Jadi, aku tadi mau tanya tentang passion nih, yang Kak Galuh bilang. Kan memang passion itu ke motivasi ya. Motivasi itu kan bisa digali dari passion kita, apa yang kita mau. Tapi, ini aku lagi bingung nih, terbentur sama pekerjaan yang sekarang dijalanin. Kami kan kayak, mungkin Bang Aryo juga tahu ya, kami di TPI itu kan pekerjaannya sangat, sama kali ya dengan teman-teman semua, administratif, dan bidangnya itu bukan bidang yang cukup spesifik gitu loh. Meanwhile, kayak passion aku tuh misalkan sekarang lebih ke arah, mungkin communication gitu, karena emang lulusannya dulu komunikasi. Tapi nanti jadi bingung gitu, Kak, apakah kalau misalkan nanti dapat jurusan komunikasi beasiswa gitu ya, apakah bisa relate ke pekerjaan kita nanti, walaupun memang diawali dengan passion kita gitu. Jadi mana yang lebih kita pilih, apakah passion kita dulu atau kita juga pertimbangkan ke pekerjaan kita saat ini gitu. Kayak Kak Galuh kan mungkin udah matching ya, border control, jadi agak sesuai. Nah, dari Bang Aryo juga aku lihat kayaknya business administration masih cukup umum, tapi mungkin ada relasinya sedikit sih ke pekerjaan kita. Itu gimana pemilihan jurusan menurut Kak Galuh atau Bang Aryo? Oke. Mau Kak Galuh? Aku jawab dulu ya. Sebenarnya kalau jurusan komunikasi ini sangat relate. Ini sangat relate. Jadi kalau memikirkan imigrasi itu as an institution gitu ya, bukan hanya urusan aja gitu, Kak. Saja gitu ya, bahwa ini perlintasan gitu, orang melintas, orang asing. Tapi kita punya humas gitu. Bayangkan sekarang di era digital sekarang ini ya, itu penting sekali kemampuan untuk berkomunikasi gitu. Di situ aja tiap tahun tuh kebutuhan untuk disiplin ilmu tuh formasinya akan bergeser-geser kalau menurut saya. Jadi yang dulu misalkan platform kayak semacam sosial media lah ya kita sebut, itu belum membumi seperti sekarang, itu mungkin kayak jurusan komunikasi itu emang nggak terlalu kelihatan riaknya gitu loh. Tapi kalau sekarang menurut saya sangat penting.
gitu loh. Sangat penting untuk kita memiliki orang-orang yang memang ahli juga di bidang itu. Setahu saya di Kanim juga ada ya, bagian Infokim bukan, yang ada fungsi komunikasi ke masyarakatnya kayak humas gitu. Iya. Nah, jadi menurut saya jangankan humas ya, jangankan komunikasi ya, IT itu kita perlu. Kalau administrasi publik pasti, hukum sudah common, social science itu common gitu ya. Ya sejangan kejauhan gitu loh, kayak misalkan seni rupa gitu. Saya nggak bisa mikir itu gimana nyambung. Tapi contohnya itu jauh banget gitu ya, yang relate gitu. Dan selama teman-teman bisa meyakinkan pemberi sponsor bahwa organisasi saya, ini sebenarnya nanti yang kita bahas, Ren, kita akan bahas juga, bahwa organisasi saya ini yang membutuhkan ini gitu loh. Itu yang ingin didengar oleh pemberi beasiswa. Kenapa? Karena kita sudah tahu ke depannya ini akan kita aplikasikan seperti apa. Ada loh Pak, ada loh Pak departemennya di saya yang akan menampung keahlian saya, dan saya akan berbuat ini gitu loh. Ini akan saya kupas habis di series, ini udah kayak promosi seriesnya. Udah series kedua ya Kak? Terus mengenai esai, jadi how to sell yourself. Ya yo. Jadi kayak nanti akan kita bedah di situ. Tapi nggak usah khawatir. Selama kalian baca orta kita, sama kalian paham struktur organisasi, dan kalian bisa menemukan bahwa ada wadahnya disiplin ilmu kalian di situ, itu menurut saya cukup. Tinggal nanti bagaimana kalian mengembangkan visi, misi, ide, programnya aja yang menurut saya ada spektakuler dikit ya. Itu nanti membutuhkan skill yang berbeda sih. Ya nggak apa-apa. Oke, saya dikit nambahin. Saya setuju banget sama Kak Galuh. Jadi, relate, pasti relate. Ini saya pakai pengalaman saya dengan Fulbright. Di Fulbright selain kita bikin proposal, itu mereka menyediakan pertanyaan wajib. Ada 5 pertanyaan. Di mana salah satu pertanyaan itu menyatakan apa yang akan gambarkan diri kalian 5 tahun ke depan. Ini bukan pertanyaan imajinasi, bukan pertanyaan apa istilahnya ngawang-ngawang. Jadi ketika kita memutuskan untuk memilih jurusan tersebut, kita sudah punya bayangan bahwa minimal 5 tahun ke depan kita bisa mengaplikasikan apa yang nanti kita peroleh, yang sudah nantinya kita dapatkan dari beasiswa ini, dari hasil studi ini, yang kita bisa aplikasikan dengan bidang kerja kita. Dan itu pasti sangat-sangat relate. Itu sih kurang lebihnya. Pasti secara langsung ataupun tidak langsung akan berimpact ke mindset dan gimana kita kerja di lapangan ya Bang ya. Iya betul. Terus selain itu, kalau tadi yang disampaikan Kak Galuh ada kayak semacam kontrak ya. Saya terikat dengan Fulbright ini, di situ sudah dijelaskan minimal 2 tahun. 2 tahun ini dalam artian kita harus giving impact, memberikan dampak dari apa yang sudah kita pelajari. Jadi ya waktu itu ya mungkin nggak spesifik 2 tahun saya jalani ya. Jadi ketika saya selesai dari program, apa yang sudah saya sampaikan di awal yang dari pernyataan tadi bahwa saya terikat kontrak 2 tahun, itu saya coba terapkan. Waktu itu saya lebih ke komunitas di daerah saya terapkan ilmu yang saya dapatkan, saya sharing ilmu dengan mereka. Nah itu nanti dari Fulbright akan memantau. Oh ya, ini dia bisa mengaplikasikan apa yang sudah dia dapatkan. Itu nanti ada pemantauannya. Tujuannya satu, ya itu tadi beasiswa kita ini investasi buat mereka. Dalam artian, oh kita nggak sia-sia memberikan beasiswa buat ini karena penerima ini bisa memberikan dampak langsung dari apa yang sudah dia pelajari. Kurang lebihnya sih seperti itu. Oke. Gimana Mas Randy? Ada yang mau disampaikan lagi? Nanti kalau lebih detail kita bicarakan di session 2 dan selanjutnya. Oke, selanjutnya penanya selanjutnya. Tapi anyway, Bang dan Kak, rata-rata kalau beasiswa tuh kayak gitu ya, pasti belakangnya itu harus ada something yang kita kasih ke masyarakat. Iya. Itu mau itu kuliah betul. Ataupun bahkan kalau di Fulbright itu ada ketika kita menjalani program,
itu kita tidak hanya 100% belajar di kampus. Kita ada kontrak bahwa nanti ada Volunteer hours gitu kah? Unpaid internship. Itu kita harus betul-betul melakukan ya istilahnya magang yang tidak dibayar, yang relate dengan apa yang kita jalani. Dan satu lagi kita harus terlibat dengan komunitas di sana. Itu nanti kita voluntary service. Itu ada hitungannya. Itu minimal berapa jamnya 70 gitu ya, Bang? jam. Ya, itu minimal 70 jam. Tapi nanti itu pasti lebih dari 70 jam dan ada reward khusus. Kebetulan saya waktu itu bukannya sombong, tapi ketika kita menjalani voluntary service ini justru malah kita ketagihan. Awalnya saya mikir, ngapain sih udah ribet-ribet kuliah, voluntary service, simple voluntary service yang saya lakukan, ngecat pagar sekolahan, bersih-bersih di kayak rumah McDonald. Tapi ketika sudah mencapai titik minimal 50 jam itu nanti malah kita mau minta lebih. Pengen lagi lebih. Dan itu rewardnya waktu itu saya dapat penghargaan langsung dari pemerintah Amerika berupa sertifikat dan itu juga dapat semacam cincin bahwa sudah berkomitmen dan berdedikasi untuk melakukan voluntary service. Nanti kita simpen cita-cita selanjutnya di sesi kelima ya, Bang. Oh, siap. Ini ada yang mau nanya lagi. Soalnya kayaknya tiap negara tuh agak-agak dikit beda gitu. Kalau aku hampir sama kayak Bang Arya sih, cuman kayaknya Kak Galuh nih kayaknya beda di UK nih. Oke. Ini Muhammad Rizky Setiawan. Selamat sore buat Kak Galuh dan Bang Aryo. Sore. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi. Saya ingin bertanya terkait dengan studi lanjutan S2, khususnya bidang keimigrasian. Kita paham bahwa mungkin sepengetahuan saya S2 terkait bidang keimigrasian tidak ada di Indonesia dan mengharuskan kita untuk pergi ke luar negeri untuk memperdalam ilmu keimigrasian. Nah, apabila universitas yang ingin kita tuju itu ibaratnya rankingnya itu malah jauh di bawah Universitas Indonesia, apakah akan berpengaruh terhadap education service terkait dengan ilmu yang akan diberikan atau tidak nantinya? Ibaratnya mending kita kuliah di luar negeri kah ataukah di Indonesia saja, toh juga universitasnya di bawah Indonesia. Siap, terima kasih. Bang Arya dulu nih ya. Oke. Jadi gini, saya panggil Rizky ya. Jadi sama sebetulnya di Amerika pun sebelumnya nggak ada kampus khusus yang mempelajari tentang bidang keimigrasian. Itu baru sekitar tahun 2014-2015 di San Diego University, kalau nggak salah di California, itu baru membuka mata kuliah khusus terkait keimigrasian. Kalau buat saya sih terkait ranking, selama dari institusi kita tidak meminta misalkan harus ranking berapa, karena di institusi lain, contohnya di Kementerian Keuangan, itu mereka ketika memberikan beasiswa, memberikan kesempatan karyawannya atau pegawainya untuk ambil beasiswa itu harus 40 besar ranking di United States. Di bawah itu tidak boleh. Nah, sedangkan dari program Fulbright, ini saran saya tetap ambil jurusan yang diinginkan, tapi jangan mematok kampus yang misalkan, saya mau di Harvard nih atau di Columbia. Jangan. Ya. Ya. Dan berdasarkan pengalaman saya sendiri pun, serendah-rendahnya ranking itu sebetulnya tidak berpengaruh, karena gini, di beberapa kampus mungkin kayak Harvard itu terkenal dengan law school-nya atau jurusan hukumnya, tapi belum tentu jurusan lainnya lebih bagus dari ranking yang jauh di bawahnya. Nah, kalau menurut saya mending ambil jurusan yang sama di beberapa kampus yang berbeda. Kalau di Fulbright nanti kita tidak bisa menentukan kampus kita, kecuali kalau kita sudah mendapatkan surat dukungan dari profesor di kampus yang mau kita tuju. Nah, itu
baru mereka mempertimbangkan bahwa kita bisa ditempatkan di kampus tersebut. Kalau waktu itu saya sistemnya, saya mau ambil jurusan ini, tapi saya tidak mematok di kampus atau di universitas mana saya mau mengambil jurusan tersebut. Nah, mereka ini sudah punya gambaran. Ketika kita melakukan presentasi proposal kita, mereka sudah punya gambaran bahwa, oh kamu cocoknya di sini nih. Dan ketika saya jalani itu, saya sempat mikir Columbus, Ohio. Saya belum pernah dengar nih. Nah, ketika saya tempatnya sana, oh ternyata itu di luar ekspektasi saya. Baik dari lingkungan, terus pola belajarnya, dan lain-lain itu kalau dibandingkan dengan Universitas di Indonesia, rasanya kurang fair. Kalau menurut saya perbandingannya lebih ke pengalaman belajar aja sih. Jadi pengalaman belajar di sini sistem yang berbeda dengan yang sudah kita terima di Indonesia. Kayak yang udah saya bilang di awal tadi, menggunakan sistem Blackboard, kita belajar gimana sih menggunakan SKS dengan sistem Blackboard itu. Jadi seperti itu. Jadi experience-nya ya Bang ya? Iya, jadi dari pengalamannya sih kalau menurut saya lebih baik berapapun rankingnya nggak ada masalah. Betulnya. Kang Galuh, Aku nambahin deh. ditambahkan. Ya, jadi pertama mungkin Muhammad Rizky Amoris ya. Harus menanyakan dulu sebenarnya yang dibutuhkan itu apa. Jadi saya cuma mau share sedikit aja nih. Saya itu sebenarnya terdaftar di University of Birmingham. Itu kalau dari ranking di atas, dari Queen's University of Belfast. Tapi saya ngotot ke LPDP. Saya mau di saya mau di Belfast gitu, di QB. Kenapa dia bilang? Ya karena jurusan ini yang saya butuhkan gitu loh. Yang sesuai dengan visi misi saya tadi. Gitu kan. Dan saya juga berpikir bahwa di Inggris educational systemnya sama lah gitu loh. Walaupun rankingnya agak jauh, tapi akses terhadap buku, jurnal itu sama gitu loh. Jadi nggak usah khawatir. Walaupun rankingnya misalkan agak jauh, tapi yang kalian akses sama yang diakses sama anak-anak Oxford misalkan ataupun Cambridge itu sama aja gitu loh. Jadi itu bagaimana kita memanfaatkan fasilitas juga akhirnya. Dan belajarnya kan sangat mandiri gitu. Jadi kita nggak akan disuapin lah. Kita hanya akan diberikan sebuah buku kayak handbook gitu ya, handbook apa yang harus kalian capai, apa yang harus kalian kerjakan, semuanya ada di situ, pelajari sendiri. Mereka nggak akan banyak menjelaskan juga, kecuali memang hal-hal yang masih belum jelas. Jadi ada aspek educational system yang itu memang berbeda, dan disitulah pembelajaran yang paling pentingnya gitu loh. Jadi bagaimana pembelajarannya lah menurut saya yang sangat berbeda. Itu yang jelas ya, yang akan diperoleh gitu loh. Nah, mengenai ranking sih kalau udah di luar nggak terlalu beda menurut saya. Karena aksesnya sudah sama, jadi saya nggak terlalu khawatir. Jadi saya bisa saja juga mempelajari yang tidak di modul saya pun bisa saya akses gitu loh. Jadi saya santai aja. Saya mau akses hukum, bisa jurnal-jurnalnya gitu kan. Nah, yang kedua itu soal skema ya. Nanti memang akan ada skema-skema beasiswa yang misalkan membolehkan kalian untuk menuju jurusan tersebut, ada yang enggak gitu ya. Itu nanti harus dijalani dulu sih juga. Ya kayaknya ya. Harus dijalani juga ya sampai kalian ketemu gitu loh. Tapi menurut saya yang paling penting itu kalian kuat dulu di pilihannya gitu loh. Pilihan yang kalian mau itu apa gitu loh. Seperti saya bilang ke LPDP bahwa buat apa saya ke University of Birmingham kalau misalkan jurusannya saat itu International Security ya. Security Studies lah. Itu masih sangat umum gitu loh. Ketika saya bisa mendapatkan sekalian Border Studies, Global Security and Border Studies, lebih spesifik, saya lebih langka disiplin ilmunya gitu kan. Saya lebih merasa valuable mendapatkannya ketika saya berada di jurusan yang Global Security and Border gitu. Dan itu rasional, dan itu diterima gitu loh. Karena ya tadi, kita tetap konsisten dengan
visi misi yang dari awal gitu kan, yang sudah kita sampaikan ke mereka. Gitu. Jadi ranking itu menjadi pertimbangan, tapi ya tidak terlalu, ya kayak begitulah. Gimana jelasinnya? Iya jadi pertimbangan, iya. Tapi juga at some point gitu ya, itu menjadi nggak terlalu gitu kan, ya seperti itulah. Kembali ke rumus nomor 1 ya Kak, motivasinya apa? Iya. Oke, Bisa ini jadi kayak bisa nggak jurusan itu membuat Anda mengimplementasikan apa yang sudah Anda rancang di awal ketika Anda berusaha meyakinkan pemberi beasiswa. Nah, itulah poinnya, simpulannya. nanti kita mau bahas ini nggak Kak? Trik-trik waktu tes. Nggak Kak, kakak LPDP nih. Jadi kan kalau dalam gambaran saya ya, setelah ini kita akan maksudnya webinar berikutnya kita akan bahas persyaratan. Jadi kita akan perkenalkan persyaratan ke teman-teman biar nggak asing gitu yang namanya surat rekomendasi itu apa, jenisnya apa saja, isinya apa dan segala macam. Kita akan bedah itu, kita akan jelaskan perbedaannya dan segala macam. Nanti yang next-nya lebih spesifik kepada bagaimana teman-teman tuh bisa lebih familiar terhadap tes-tes gitu loh yang akan dilalui dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk bisa sukses di tes-tes tersebut. Seperti itu. Nanti webinar selanjutnya lagi kita sesuaikan lah. Mungkin apa yang dibutuhkan teman-teman bisa kita tampung. Silakan kalau ada yang punya masukan, oh kayaknya kita butuh apa gitu, silakan. Nggak ada masalah, itu bisa kita tampung. Kita sesuaikan. Oke. Raise hand tuh. Dona, ada 2 nih. Cewek ya. Dona Aisyah. Oke, mohon izin. Perkenalkan, saya Dona Aisyah dari Kanim Surakarta. Mohon izin bertanya nih, kalau boleh minta saran atau rekomendasi tentang jurusan tadi, kira-kira sebenarnya jurusan apa sih yang bakalan paling relate sama semua bidang di keimigrasian gitu loh. Karena aku sendiri kan dulu lulusan dari HI ya. Dan ternyata selama 3 tahun aku masuk di keimigrasian itu aku udah ditaruh di 3 seksi sekaligus. Karena kayak bidang background aku dibutuhin di ketiganya. Dan kan ambil beasiswa pun pasti kita juga pengennya kan ambil satu jurusan di international studies yang bakal relate atau bakal bermanfaat juga ketika kita udah balik lagi ke Kanim, karena kita nggak bisa tahu kan pas di Kanim itu kita bakal penempatan di mana aja dan pasti harus siap ditempatin di mana aja gitu. Nah itu kalau boleh minta saran nih supaya studi kita itu nanti juga pasti bakal kepake banget pas kita udah balik ke Kanim nih, gambarannya jurusan-jurusan apa sih yang bagus gitu untuk diambil, itu sih. Makasih. Aku jawab dulu ya, Yok. Siap. Jadi gini, jaminan itu tidak ada. Iya. Tapi kita punya kebebasan untuk menentukan gitu loh. Masa depan kita itu mau kita gambarkan seperti apa dengan kondisi yang ada. Jadi misalkan begini, kita ambil contoh aja ya. Ini saya cuma membuat konteks aja nih. Jadi misalkan nih, saya anak komunikasi, tapi saya selalu ditempatkan di bandara. Saya punya keahlian teknis, tapi sebenarnya saya selalu punya passion di komunikasi. Tidak ada masalah. Itu bisa disampaikan ke mana? Melalui esai dan segala macam nanti yang akan kita ajukan. Kita akan bilang, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kedepannya mereka nggak akan ngecek juga, maksudnya kayak yang, wah, ketika 5 tahun, kamu beneran nggak? Misalkan kayak ditempatkan di sana, ya itu kan beda lagi, karena itu udah ada masalah pola karir di dalam institusi dan segala macam. Tapi intinya, mereka tuh mau tahu, kalian tuh visioner nggak sih? Strategik nggak berpikirnya gitu loh. Itu sebenarnya yang mereka mau tahu. Artinya tuh, kalian sudah bisa memplanning itu sampai 10 tahun ke depan. Jadi kan diberi kebebasan untuk merancang itu, ya kalian gunakan gitu loh. Jadi jangan hambat diri kalian karena, aduh tapi kan penempatanku nggak di direktorat, nggak di humas. Aku selalu ditaruh di bandara. Nggak, lepaskan dulu semua itu. Anggap saja masa depan itu terbuka gitu loh. Bahwa itu mungkin gitu loh. Saya pengen di Direktorat Jenderal Imigrasi, humas misalkan, dan menangani ABCD dan segala macam. Karena latar belakang bidang studi yang saya ambil di UK atau di US adalah ini. Melalui modul ini, saya akan menciptakan ini, bla 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 segala macam. Jadi
Makanya saya bilang tadi di stage 2 tadi, ini ada jurusan seluruh dunia, silahkan kalian browsing, surfing, berkreasi, ya kan, berhayal, manfaatkan daya imajinasi kalian, tapi yang tetap berlandaskan pada kondisi objektif ya. Itu untuk menciptakan sebuah visi, misi, dan program yang spektakuler memang. Mereka mau mencari leaders, mencari tahu juga kita punya leadership apa enggak, dan jadi ada traits yang mereka cari juga gitu loh di kita. Nah, jadi dari awal mindset-nya dibuka saja bahwa bisa gitu, minat saya itu bisa diimplementasikan di institusi ini gitu loh, dengan cara ya itu. Persoalan nanti balik malah ditempatkan di tempat yang kayaknya nggak sesuai, ya itu kan lain soal ya, karena kita punya hierarki dan segala macamnya gitu yang terpisah dari keleluasaan yang diberikan oleh pemberi beasiswa tadi untuk merancang masa depan kita. Oke, lanjut ya. Kalau saya sih sudah disampaikan sama Kak Galuh ya, saya setuju banget. Kalau kita membatasi diri kita, apalagi memilih jurusan yang harus relate, itu sama saja kita udah membatasi kesempatan kita untuk dapat beasiswa dari dari penyedia beasiswa tadi. Karena kayak Kak Galuh memang dia udah spesifik banget yang khusus border control dan lain-lain. Itu memang sudah berarti harus sudah siap dengan konsep bahwa mau apa dan mau dibawa kemana nantinya. Tapi kalau kita di awal sudah membatasi, nantinya harus seperti ini nih, saya mau di sini, itu menurut saya harus dikesampingkan dulu. Benar kata Kak Galuh, kita harus buka wawasan kita. Kita yang membangun membangun karir kita sendiri nantinya. Kita yang mengembangkan apa yang sudah kita peroleh itu di institusi kita. Istilahnya membuka jalan kita sendiri. Buat saya sih seperti itu. Tambahin dikit aja ya. Intinya jangan dipikir pulang itu kayak gimana. Ditempatkan di mana itu nanti aja. Tapi ketika kita diberikan ruang untuk menjadi diri sendiri, jadilah diri sendiri. Oke. Kalau kata Prof. Iman kan, imigrasi itu multidisipliner kan. Jadi kayaknya semua ilmu itu pasti kepake sih, nggak mungkin nggak kepake sih. Kayak misalnya aku udah ngincipin 5 kanim, dan Bang Masalah sih di Suta sih Bang. Bang Masalah di Suta, dan jadi tahu gitu loh, ini tuh celahnya di sini, ini tuh kurangnya di sini, ini harus dimasukin ilmu ini harus dimasukin ilmu ini gitu. Ya nggak Bapak Opis? Waduh, siapa tuh? Kak Galuh ya? Oke. Ada yang mau ditanyain lagi Mbak? Ini ada satu penanya terakhir ya, soalnya udah 1 jam. Atau mau extend 2 jam? 5 menit boleh extend. Saya tadi mikirnya malah 1 jam lama banget gitu kayaknya. Ternyata nggak kerasa udah selesai. Oke, ini penanya terakhir ya, Ahmad Irfan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Irfan dari Kanim Ketapang. Tadi kan saya sempat menyimak ya, Bang Aryo itu S2-nya kan sebelum jadi ASN. Nah, setelah jadi ASN, S2-nya itu bisa dijadikan istilahnya penyetaraan ijazah. Kalau dari bahasa JFT itu kan namanya dijadikan angka kredit ya. Itu apakah bisa atau tidak? Kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang sudah pernah S2, apakah bisa mereka mengambil S2 lagi dengan beasiswa? Gitu. Apakah ada beasiswanya? Karena setahu saya untuk LPDP itu bagi yang sudah pernah S2 itu tidak bisa lagi mengambil LPDP. Gitu. Terima kasih. Oke. Mau saya jawab dulu ya. Kalau terkait penyetaraan, ini jujur saya masih
mencoba memperjuangkan khususnya di BKN, terus kalau dari Dikti mereka sudah bersedia untuk memberikan legalisir penyetaraan. Tapi saya memang waktu itu terbentur waktu masih ASN ya, masih CASN, ketika saya mengajukan gelar saya. Waktu itu argumen dari pihak kepegawaian, baik dari Kandim saya sendiri, kemudian BKN, tidak bisa karena saya masuk atau melamar sebagai pegawai itu dengan menggunakan ijazah S1. Nah, sedangkan untuk S2-nya mereka minta ketika sudah menjadi pegawai dan sedang berjalan. Jadi waktu itu saya terbentuk, tapi saya menemukan sedikit celah di situ bahwa sebetulnya bisa, apalagi sejak Undang-Undang JFT ini, itu bisa ditambahkan di angka kredit. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Jadi ketika muncul tentang JFT ini justru ada celah yang sebelumnya tertutup, sekarang ibaratnya bisa dimanfaatkan dalam artian positif ya. Terus maaf yang kedua tadi apa? Untuk yang sudah pernah S2, ya kan? Kalau mau lanjut S3 kan S2-nya harus diakui dulu oleh BKN. Untuk ambil beasiswa LPDP nih misalkan. Nah, karena yang pernah saya baca, itu untuk yang pernah S2 atau telah menyelesaikan studi S2, itu tidak bisa mengambil beasiswa LPDP. Kalau untuk LPDP nanti biar Kak Galuh yang jawab. Kalau di Fulbright, memang di situ tertulis bahwa sudah mengambil S2 tidak ada masalah. Jadi bebas mau ngambil S2 lagi dengan jurusan yang berbeda, mereka tidak ada masalah. Jadi diizinkan, diperbolehkan. Gimana Kak kalau di LPDP? Iya, terakhir ya, memang seperti itu. Tapi kita nggak tahu berapa tahun lagi atau seperti apa, karena bisa sangat dinamis juga gitu, bisa ada perubahan-perubahan. Cuman anggap saja nggak bisa gitu ya, dalam jangka dekat gitu ya, berarti ya skemanya nggak terpakai. Artinya harus ada skema beasiswa lain yang dicarikan alternatifnya gitu. Kalau misalkan tujuannya UK bisa pakai Chevening gitu, dan dicek lagi Chevening apakah nggak masalah gitu kan ya. Kalau nggak masalah ya berarti bisa. Terus kalau ke mana? Ke US pakai Fulbright misalkan, atau bisa jadi ada juga kayak beasiswa perusahaan tuh kadang ada juga benar. Yang bisa dicek, atau dari kampusnya gitu. Jadi ya itu bagian dari pencarian. Oh iya, tadi buat Dona tadi kalau memang tertarik yang langsung spesifik, kan di imigrasi juga banyak kerjasama, meskipun yang saya lihat memang tidak terlalu spesifik seperti yang diambil Kak Galuh, tapi itu bisa bisa dicoba. Apalagi itu ada kerjasama dengan pihak imigrasi, pasti itu nantinya atau yang pernah menjalani mungkin itu bisa diterapkan di pekerjaannya kayak dengan KOICA kalau nggak salah ya Kak ya. Ya, itu Jepang apa Korea Selatan ya? Korea kalau nggak salah. Korea. Ya. Ya, banyak sih. Jadi teman-teman gali lah gitu. Ya kan tadi contoh aja sebenarnya yang umum gitu ya, yang banyak di ini. Itu ada yang resign lagi kayaknya. Untuk masalah kepangkatan kayaknya kita next bikin webinar dengan BKN mungkin ya Kak ya. Iya, boleh. Ya, nanti boleh. Ya. Banyak PR catatannya loh. Sabar teman-teman. Oke, ini ada satu lagi, mau udahan atau di... Nggak apa-apa, diakomodasi aja terakhir ya. Oke, baik. Nggak ada namanya. Silakan, iPhone. Selamat sore. Sore. Ingin bertanya Kak Galuh dan Bang Aryo. Mohon maaf tadi agak terlambat, jadi mungkin pas intro saya agak ketinggalan ya. Mungkin sedikit bisa di review kembali ya, dari awal tadi perkenalan. Saya ingin tahu lebih jauh
terkait Kak Galuh ini sekarang apa namanya, di posisi sekarang profesinya apa dan berdomisili di mana, dan juga Bang Aryo, dan untuk kedepannya apakah beasiswa ini maksudnya menjamin karir kita apa enggak gitu loh. Kalau sama aja apakah tidak membuang-buang waktu, apalagi yang sudah berkeluarga begitu maksudnya. Terima kasih. Biodata lengkap, Kak. Biodata lengkap. Ya, jadi saya sama seperti teman-teman itu bekerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Penempatan terakhir itu kantor imigrasi Ngurah Rai, tepatnya di tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Ngurah Rai ya, di unit B, kalau ada yang mau tahu. Oke, saya berdinas di sana selama 5 tahun, dan saya belum pernah ke Kanim. Jadi saya full 5 tahun di bandara, dan kemudian saya langsung berangkat beasiswa ke Inggris di jurusan Global Security and Borders di bawah Master of Arts ya, di sini kan di bawah Master of Arts. Dan sekarang sedang dalam proses penulisan disertasi. Jadi saya Oktober akan bergabung dengan rekan-rekan untuk menjaga pintu gerbang negara. Oke. Oke, yang kedua, apakah ini sebenarnya udah dijawab, tapi saya akan coba sampaikan secara singkat aja. Apakah ini akan berkorelasi langsung gitu ya dengan peningkatan karir? Saya bilang jelas tidak selalu, itu pasti tidak selalu. Tapi bisa jadi iya, bisa jadi tidak lah poinnya, seperti itu. Dan apakah dikatakan buang-buang waktu, itu balik ke pertanyaan awal kita, yang sudah saya tanyakan berapa kali tadi juga ya di pendiskusian, bahwa apakah ini tuh memang maunya diri kita gitu loh. Jadi jangan melakukan ini untuk hal-hal yang di luar dari passion gitu loh, harus ada passionnya gitu loh. Jadi memang saya ingin melakukan ini karena ya saya mau gitu loh, dan saya mau begini, saya ingin mencari kompetensi, saya ingin nambah kompetensi, saya ingin menjadi resourceful immigration officer gitu kan ya. Menurut saya itu cukup gitu loh untuk membuat Anda jalan. Tapi kalau misalkan murni hanya untuk karir, ya ini ada dampaknya memang ketika tidak sesuai ekspektasi akan kecewa dan lain-lain lah. Oke. Aryo, ada yang mau tambahkan? Kalau saya terkait karir, itu tadi, kita sendiri yang membangun karir kita sendiri yang membangun jalan hidup kita. Buat saya nggak ada yang sia-sia, apalagi ini untuk pengalaman ya, di luar negeri itu buat saya life-changing experience, benar-benar life-changing experience. Dan saya pernah menyatakan ini pada dosen saya, waktu itu dia mengatakan, pekerjaan apa yang kamu mau? Kalau boleh, Prof, saya mau kuliah seumur hidup saya, udah kuliah digaji. Nah itu, iya serius saya ngomong gitu ke profesor saya bilang, bagus. Luar biasa. Iya. Next dosen ya Bang. Ada dosen. Bahaya. Buat saya jangan beranggapan bahwa ini nantinya, itu tadi dari awal, saya lulus dari sini nih, saya pasti nantinya karir saya langsung melesat. Jadi eselon gitu ya Bang. Amin. Intinya ya kita yang membangun jalan kita sendiri. Meskipun nantinya ini tidak bisa diterapkan di tempat kita, ini bisa kita terapkan di tempat lain. Kan kita karir nggak cuma di imigrasi, mungkin siapa tahu dalam beberapa tahun ke depan ada rekan-rekan yang ada pindah instansi atau mungkin mau berkarir di tempat lain, itu sangat bermanfaat sekali sih buat saya. Jadi sekolah for better life ya Bang ya. Oke. Udah, nggak ada yang mau nanya lagi. Kita tutup sesi pertama kita, disimpan untuk pertanyaan lebih detailnya di sesi kedua, 3, 4, 5, dan selanjutnya. Terus kita ada website CMBS apa ya, nggak lupa deh. Terus bisa diklik aja di Google CMBS Pikat. Terus kita juga ada YouTube,
kita juga ada Instagram cmbs.pikat, bisa di-search di situ. Ada tulisan-tulisan beberapa dari research anggota CMBS yang mau kontribusi untuk memberikan tulisan dan masukannya, boleh silakan, nanti akan kita posting. Dan kita nggak cuma ngomongin masalah beasiswa juga ya, jadi kita juga akan berdiskusi dan memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dan sudah cukup. Ada tambahan mungkin dari Kak Galuh sama Bang Aryo? Saya tutup dulu ya. Saya sampaikan dikit aja. Sebelumnya saya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Jujur aja ini semuanya kemarin serba dadakan, saya dikasih tahu Kak Galuh. Ada bicara, saya bingung mau ngapain ini. Apalagi saya sempat curhat ke Kak Galuh dengan kesibukan yang mungkin Kak Galuh sudah lebih tahu kan, lebih tahu dengan kesibukan di TPI seperti apa. Saya nggak sempat mempersiapkan materinya dan untungnya Kak Galuh sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Mungkin nantinya kalau ada diberikan kesempatan lagi, mungkin saya bisa memberikan gambaran-gambaran step-step apa yang diperlukan. Mudah-mudahan. Sebenarnya tadi banyak sih yang sebetulnya mau saya sampaikan, tapi memang benar ini harus dibatasin karena ini baru di awal. Sesi pengenalan. Ya, baru sesi pengenalan. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung dan cukup antusias. Terima kasih buat CMBS buat diberikan waktunya. Kak Galuh, nanti mungkin bisa di-share slide-nya, Kak. Mungkin ada tambahan notes-notes-nya. Jadi, berdasarkan program yang saya rancang ya, itu next-nya kita akan membahas mengenai ini ya. Jadi next-nya itu ada bedah persyaratan LPDP dan Fulbright. Teman-teman jangan bosan dulu ketemu saya sama Aryo. Kemudian juga bedah persyaratan universitas yang pernah kami tahu setidaknya, gitu kan. Rencananya memang seriesnya ini adalah ada sekitar 4 atau 5, dan setelah itu dengan harapan saya sudah kembali ke Indonesia ya, itu kita akan buka semacam kayak program mentoring one by one apabila teman-teman berminat gitu ya. Artinya saya berminat ya. Tapi kami harus memberikan dasarnya dulu. Jadi kan kami berikan dasarnya sehingga kalian sudah punya standar pengetahuan yang sama, dan kemudian berikutnya itu benar-benar crafting your own path gitu loh. Jadi benar-benar memahat jalan kalian sendiri. Nah, itu akan kita bantu dengan mentoring yang one by one sifatnya. Nanti kita akan buka pasca ini ya, setelah selesai program yang dasar ini. Tapi untuk sementara kalian bisa email saya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan juga, mendesak gitu, misalkan artinya ada pertanyaan sangat mengganggu atau telat datang ke acara kita hari ini, silahkan email saya, atau nanti akses saja YouTube kita gitu ya, dan silahkan ditonton ulang dari awal gitu. Siapa tahu kalian bisa pick up information-nya dari pembahasan sebelumnya. Ini adalah email saya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Aryo, apa emailnya, yuk? Absurd Production. Gini? Ya, disambung production 666@gmail.com. 6-nya 3 kali. gmail.com ya. Ya, kalau ada yang mendesak bisa ya di reach out ke kita, nggak apa-apa, di kontak aja, nggak ada masalah. Oke, sekian sih dari saya. Terima kasih atas antusiasmenya. Saya nggak menyangka cukup banyak hari ini yang tergabung, dan semoga tetap konsisten. Kenapa? Karena sepanjang saya pernah
mencoba untuk memotivasi orang banyak. Yang patah di tengah jalan jauh lebih banyak daripada yang Benar. bertahan. Semoga teman-teman bisa gitu mencapai cita-citanya yang sudah teman-teman bayangkan ya beberapa waktu ini misalkan. Dan kita siap membantu semampu kita. Oke. Makasih Kak Galuh, Bang Aryo. Alamat emailnya CMBS cmbs.ikat@gmail.com. Bisa ditulis masukan atau pertanyaan yang belum sempat ditanyakan atau kelupaan. Nanti bisa kita bawa untuk sesi selanjutnya. Oke, makasih semua buat teman-teman yang udah participate. Kami mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.